Sobat IndiHome, sekarang episode Obrelix, obrolan Telkom. Asik, ini spesial banget bintang tamunya. Jadi aku mau memperkenalkan diri dulu, aku Dinda yang akan menemani Sobat IndiHome, baik yang lagi nonton di YouTube ataupun lagi langsung nih live di Instagramnya @telkom Tasikmalaya. Karena hari ini spesial banget, buat aku pribadi pun spesial juga. Kita kedatangan Direktur Consumer Service Telkom Indonesia, Kak V. Halo Kak V. Halo. Waduh, dia udah gak sabar banget sih. Ini pasti bakal seru banget ya, Kak. Karena untuk kita sendiri, ini kan banyak banget tuh yang nonton itu fresh graduate, ada yang first jobber juga gitu loh. Jadi ini bakal jadi obrolan yang seru banget, pasti dipantengin dan ditunggu-tunggu banget sama Sobat IndiHome. Mau yang lagi nonton YouTube ataupun yang lagi sekarang nonton di live Instagramnya kita. Kak, gimana Kak, apa kabar? Sehat. Nyampe Tasik gimana? Aman? Aman jam berapa ya? Jam 12 lebih 10 menit. Oh, oke. Wow. Udah list makanan Tasik udah ada belum yang pengen dicoba? Sudah. Apa tuh? Bubur Bubur mie Tasik, bakso. mie bakso Tasik. Wah, Tasik tuh emang terkenal sama kulinernya sih. Iya. Tapi kalau Kak V sendiri sering nggak sih Kak ke Tasik? Sering. Oh, sering. Sering. Waduh, nah beruntung banget. Walaupun Kak V sering ke Tasik, tapi kan jarang-jarang ya kita bisa ngobrol nih sama Kak V langsung barengan sama Sobat IndiHome. Jadi, aku tuh mau berterima kasih loh Kak. Kakak mau datang ke sini buat aku pribadi gitu ya. Apalagi buat kita sebagai perempuan-perempuan tuh ngerasa termotivasi dan terinspirasi banget gitu loh Kak V. Nih aku jadi langsung mau to the point aja nanya gitu ya. Sebagai kita perempuan, baik teman-teman kamu yang masih kuliah ataupun lagi first jobber gitu ya, yang mau masuk Telkom ataupun memang sudah bekerja di BUMN, Telkom ataupun mungkin perusahaan lainnya gitu. Sebenarnya gimana sih Kak? Sebagai kakak nih kan bagian dari Srikandi BUMN. Ya. Nah, bagaimana untuk menjalankan peran-peran itu? Karena aku lihat ya, Cafe itu keren banget loh. Di bio Instagramnya, di @fmvenusiana, itu full-time mom and wife. Tapi di kantornya juga Direktur Consumer Service Telkom Indonesia. Itu gimana sih tipsnya, Cafe? Oke, sebetulnya kalau sebagai perempuan itu kan kodratnya kan sebagai ibu dan istri ya. Tapi kan memang ada yang memutuskan untuk bekerja dengan banyak reason behind lah. Ya. Nah, kebetulan saya yang memutuskan untuk bekerja. Jadi ya pasti ada reason kenapa saya harus bekerja. Dan memang konsekuensi dari perempuan yang memutuskan untuk bekerja kan dia pasti berapa ya, jadi istri, jadi ibu, jadi pegawai gitu kan. Nah, memang semua pasti tahu tangan kita hanya dua, semuanya terbatas. Nah, saya memang waktu awal ya saya memang karena hanya punya dua tangan, enggak lebih, semua juga cuma dua tangan. Saya berharap juga pada Yang Maha Kuasa, karena kita tidak bisa ngerti apa yang akan terjadi dengan konsekuensi sebagai istri, sebagai ibu dan pekerja, di mana semuanya menuntut pasti prioritas ya. Dan kita tidak tahu prioritas yang diutamakan yang mana. Kadang-kadang kan sebagai ibu ya pasti anak gitu kan. Kalau kerja kita harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana membuat itu the right time, the right place itu kan nggak mudah. Nah, itu saya butuh pertolongan yang di atas. Cuman memang untuk perempuan itu effortnya pasti 2 kali lebih. Karena tadi kita nggak hanya sebagai pekerja, kita punya anak yang memang butuh perhatian, dan juga sebagai istri yang harus juga bertanggung jawab. Jadi memang untuk perempuan-perempuan atau yang memang sudah bekerja dan sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai pegawai, ya baik-baiklah mengatur waktu. Jadi planningnya yang harus baik gitu kan. Dan kemudian jangan lupa minta pertolongan sama yang di atas. Karena supaya semuanya pas, kayak ada yang ngatur gitu. Betul. Berarti planning, skala prioritas, dan jangan lupa juga berserah minta pertolongan sama yang di atas ya. Jadi buat teman-teman nih, buat Sobat IndiHome yang belum tahu atau pernah dengar tentang Srikandi BUMN. Jadi Srikandi BUMN itu adalah sebuah komunitas buat perempuan-perempuan yang kerja di BUMN di Indonesia. Jadi bahwa sebenarnya untuk di Indonesia sendiri, khususnya untuk BUMN gitu ya, kita tidak terpaku untuk gender apa gitu ya. Ternyata perempuan juga bisa. Bahkan di Telkom yang mungkin kita taunya telekomunikasi, mindsetnya lapangan banget nih gitu. Tapi ternyata bisa juga ya. Bisa. Jadi memang dari Kementerian BUMN itu memang kita ada
semua perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama untuk berkarya. Dan memang dari hasil survei itu menyatakan bahwa perempuan itu butuh role model. Karena dia tadi kan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai wanita karir gitu Ya. kan. Bisa nggak sih gitu. Nah, BUMN memang melalui Sri Kandi ini ingin ada 2 program utama, Women Leadership dan Women Empowerment. Jadi Women Leadership, jadi bagaimana kita bisa mengembangkan leadership, jadi memberi kesempatan yang sama untuk semua perempuan yang berkarya di BUMN, dan kemudian empowerment. Jadi memberi kesempatan yang sama dan mengatakan bahwa perempuan juga bisa. Wah, itu sih pas banget. Karena sekarang kan lagi ada proses perekrutan BUMN nih. Ya. Jadi pasti ada teman-teman, apalagi yang perempuan ngerasa kayak bisa nggak ya, bisa nggak ya? Karena jujur ya, Kak, dari aku pribadi tuh kita tuh kadang-kadang tuh perempuan terbentur dengan stigma konvensional di mana perempuan tuh ketika harus memilih salah satu antara pekerjaan atau peran-peran masing-masingnya di luar pekerjaan gitu. Padahal kita tuh bisa kok dan capable untuk melakukan itu ketika memang kita mau gitu ya. Seperti itu. Waduh, luar biasa sekali Cafe. Nah, Cafe, nih aku tuh penasaran juga nih. Buat kita yang baru masuk di dunia kerja atau misalkan baru mau masuk melamar gitu ya. Pastikan kita ketika berkarir pingin jenjang karirnya baik gitu ya, dan tentunya juga bermanfaat juga gitu. Ada nggak sih dari Cafe sendiri masukan nih untuk kita yang baru bekerja gitu, apa karakter yang diperlukan gitu, sebagai khususnya perempuan ya gitu, untuk bisa mencapai seperti Cafe gitu kan, langsung jadi direktur consumer service. Jadi maksudnya memang yang memegang tanggung jawab yang besar gitu di skala BUMN. Ada nggak sih sebenarnya karakteristik khusus gitu? Sebetulnya kalau saya selalu tanya, apa sih quote-nya? Saya selalu bilang, do the best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik dan serahkan hasilnya kepada yang di atas. Dan untuk keseharian kita kan nggak bisa tahu ya, 1 hari, 2 hari ke depan, atau setelah sekian tahun aku mau jadi apa, kita nggak tahu. Even saya waktu itu nggak tahu. Tapi pesan saya ke teman-teman adalah show the best of you every time. Kadang-kadang kan kita gini kan, ada kan saya juga termasuk kaum rebahan. Tapi pada saat saya di kantor, saya kan tidak bisa juga karena kita harus bertanggung jawab, berkomitmen gitu kan. Jadi kita harus menunjukkan bahwa pada saat saya diterima itu kan pasti kondisi yang terbaik semua ya. Nah, pada saat bekerja, keep itu gitu. Kita tetap harus menunjukkan, karena kan nggak ada bos, saya leyeh-leyeh gitu. Nggak. Ada atau tidak ada, show the best of you. Karena yang menilai kita itu nggak hanya atasan, surrounding, bawah, dan pasti ada yang di atas juga melihat kita. Jadi nggak usah khawatir, do the best and let God do the rest. Jadi kadang-kadang nggak ada bos, gue biasa aja. Pada ada bos saya baru serius. Ya, baik every time. Iya, show the best of you. Aku percaya banget ya kalau kita udah bekerja keras, kita berdoa, jalan mah ada aja gitu ya Kak ya. Waduh, luar biasa. Nah, Cafe, jadi aku tuh mau ngenalin, ini tuh kan IndiHome Digital Laboratory. Jadi kita tuh suka memproduksi konten-konten, sharing gitu, baik dengan komunitas ataupun dengan internal dari Telkom Insan Telkom sendiri, yang bisa jadi harapannya jadi inspirasi buat Sobat IndiHome dimanapun berada gitu loh. Nah, kalau untuk Cafe sendiri nih, ada nggak sih harapan gitu loh untuk IndiHome Digital Laboratory sendiri untuk kedepannya? Oke, harapannya kan pertama sekarang ini kan eranya sudah era digital ya. Dengan adanya ini, jadi engage kita ke pelanggan itu bisa lebih digital. Pelanggan bisa tahu tentang IndiHome secara digital. Jadi sentimen positif juga naik. Kemudian pelanggan juga tahu apa sih produk-produk kita. Terus juga kita juga harus meningkatkan digital sales kita secara digital, karena kita pengen, karena serba digital, orang nggak perlu lagi mesti datang ke plaza. Betul. Untuk tahu produk kita juga orang bisa juga searching. Jadi itu ada beberapa harapan. Satu, pasti engage dengan pelanggan tahu komunitas-komunitas, kemudian juga meningkatkan sentimen positif. Kemudian juga salah satunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan sales secara digital. Wah, luar biasa. Terima kasih, Cafe. Kesan-pesannya seru banget ya. Walaupun singkat, tapi aku yakin episode kali ini tuh daging banget buat Sobat IndiHome. Amin, insyaallah. Tapi, Cafe, aku nggak ngebiarin Cafe pergi begitu saja. Karena mumpung ada Cafe gitu loh. Sebagai inspirasi aku juga, jadi aku mau main games buat Cafe. Wah. Jadi ini gamesnya, Cafe harus pilih salah satu pilihan. Jadi aku ngasih 2 pilihan, Cafe harus pilih. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi memang ini soalnya susah ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk Telkom harus dicatat soal ini, karena kemungkinan akan keluar.
Jadi ini akan susah sekali. Siap kafe? Iya. Aduh, tim-timnya juga udah mulai deg-degan ya. Bisa nggak ya Iya, kafe? deg-degan. Oke, pertanyaan pertama. Iya. Kafe siap? Mm-mm. Baik. Pilih tahu atau tempe? Tempe. Waduh, kenapa Kak? Suka banget tempe? Iya. Waduh, tempenya tempe apa? Mendoan, keripik tempe, tempe goreng, Tempe oncom, goreng. tempe goreng. Ih, mantap sih. Tempe goreng pakai sambal masakan Sunda itu enak banget sih. Iya ya kan Kak? Sama kita berarti ada kesamaan dengan kafe. Pasti kamu juga suka tempe kan? Langsung kayak, wah sama nih sama kafe. Pertanyaan berikutnya, nonton konser atau nonton film? Nah loh. Aku me time-nya ngapain sih Kak Fe? Berarti kalau bukan nonton konser, nonton film. Tidur. Saya jawab. Jadi mungkin karena saya kalau punya waktu, saya selalu ingin beristirahat. Karena ya tadi, saya kan gini, perempuan bekerja itu keluar rumah itu dia pasti pengen serius. Karena sudah Ya. meninggalkan rumah, di kantor saya serius. Nah mungkin karena saking seriusnya kan saya capek. Terus kemudian ngatur waktu, anak apa semua, kadang-kadang sampai malam. Jadi di apa namanya, bawah sadar saya, setiap saya punya waktu tuh saya ingin istirahat, ingin tidur. Oke, jadi daripada nonton konser, nonton film, udahlah tidur aja ya. Sama keluarga udah banget, udah pol gitu ya. Oke, pertanyaan. Nah, ini pertanyaan agak serius ya. Tadi kan kita ketawa-ketawa, ini serius karena pernah sempat memecah netizen Indonesia di Twitter. Bubur ayam diaduk atau enggak diaduk? Enggak diaduk. Enggak diaduk. Sayang sekali, ini agak berbeda sama kafe karena aku tim diaduk. Enggak diaduk. Oke, berarti tim Gadik. Oke, nggak apa-apa lah ya. Mungkin kita masih bisa mencari kesamaan-kesamaan lain dengan kafe. Pertanyaan terakhir, WFH atau WFO? WFO. WFO, kenapa Kak? Lebih enak ketemu tim langsung ya? Ya sebetulnya di era digital itu kita bisa WFH. Nah, tapi memang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan secara WFA, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang agak susah, operasional. Nah, karena saya di operasional dan kalau seperti ini visit ke retail itu kan nggak bisa work from home. Iya. Karena engagement-nya nggak ada. Iya, Jadi betul. bukannya saya nggak mau work from home, tapi ada beberapa tipe pekerjaan yang memang harus datang ke office, ke fit. Tapi memang kita sekarang work from anywhere. Jadi sebetulnya visit ya, kalau misalkan ditanya ada case-case work from home, ada work from office, ada work from fit. Nah, jadi work from everywhere. Oh, oke, itu dia. Kalau kata anak-anak zaman sekarang hybrid kali ya? Ya, hybrid. Iya, betul sekali. Jadi memang kita tuh kadang-kadang tidak bisa di satu pilihan saja, Sobat IndiHome. Bisa mencoba-coba. Biar balance juga. Aduh, thank you banget loh, Kafe. Ngobrolnya seru banget. Terima kasih buat tim. Tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa sekali. Kafe, terima kasih sekali udah sharing sama aku, sama Sobat IndiHome. Yang benar-benar aku yakin ini sangat menginspirasi ya gitu. Apalagi buat kita yang kayaknya kita pingin mengembangkan potensi kita di bidang apapun yang kamu lakukan dan dengan apapun peran yang kamu lakukan di luar pekerjaan kamu, itu ternyata bisa kok gitu. Ada nih Sri Kandi BUMN. Kalau gitu, itu dia sesi podcast We Tell Tasik pada episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa ya untuk follow juga sosial media kita. Bye!